Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Challengers Accessibility Design Challenge 2025. Perkenalkan, saya Bobby Kurniawan yang menjadi MC di acara kali ini. Jadi kita ada dalam kegiatan Discovery Session yang kedua, seperti yang terlihat bahwa dalam Discovery Session kali ini kita kedatangan narasumber, yakni Kak Dian Soraya atau yang biasa dipanggil dengan Kak Aya. Nah, teman-teman silahkan ya yang baru join untuk nama sesuai dengan format yang udah ada di Zoom chat. Dan untuk teman-teman yang belum bisa join, rekan-rekan satu timnya, silakan ya untuk dijapri kembali untuk diajakin. Karena hari ini bakal sayang banget kalau nggak ikutan live sessionnya. Dan untuk hari ini kita kedatangan narasumber yakni Kak Aya. Beliau adalah seorang disleksia. Disleksia sendiri termasuk ke dalam neurodivergent, yaitu yang merujuk pada individu yang memiliki cara berpikir, belajar, berinteraksi dengan dunia yang berbeda dari mayoritas populasi atau yang dikenal sebagai neurotypical. Nah, jadi neurodivergent itu sendiri mencakup beberapa kondisi seperti spektrum autism, ADHD, disleksia. Sementara itu, neurotypical mengacu pada individu yang berkembang dan berfungsi sesuai dengan norma-norma yang dianggap umum di masyarakat. Nah, jadi pada live discovery session kali ini, kita mau lihat bagaimana accessibility digital dari kacamata Kak Aya sendiri sebagai neurodivergent. Selama sesi, kami mengharapkan challenger semua untuk mute mic-nya ya, agar sesi kita pada hari ini berlangsung dengan kondusif. Dan untuk challenger yang mau memberikan pertanyaan, baik mengenai topik Accessibility Design Challenge ataupun mengenai talk show kita hari ini, silakan untuk buka di link yang sudah tampil. Kita bakal bukan brainstorming ya, kayak pemanasan dulu sih supaya semangat nih hari ini karena discovery session yang kedua ini kita bakal dapetin insight yang gak kalah menarik dan pastinya butuh semangat dari challenger sekalian nih. Jadi kita main Kahoot dulu kali ya untuk pemanasan. Oke, pertanyaan pertama, siap-siap nih. Masih semangat untuk tahapan-tahapan accessibility design challenge ke depannya nggak? Semangat dong, on fire. Yuk, dijawab ya. Oke, nggak ada jawaban yang salah dan benar ya. Kita harus terus semangat nih, karena masih ada tahapan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang benar, perlu dipastikan juga nih. Benar nggak sih? Ah, bener. Butuh disemangatin. Ada kayak yang butuh disemangatin? Atau gas terus ya? Ada yang milih dibutuh semangatin. Ada berapa ya jumlahnya? Ada 4 orang. Oh, butuh disemangatin ternyata. Ya nggak apa-apa. Kita di sini join di acara live kayak gini itu bentuk untuk semangat, teman-teman. Nah, yang ketiga nih. Siapa narasumber di Discovery Session sebelumnya? Ayo, masih ingat nggak? Atau ada yang nggak join kemarin? Oh, ada yang salah ternyata. Waduh, ini yang nggak join atau bagaimana nih ya? Ya, yang salah coba deh ditonton ulang, diulik ulang siapa yang kemarin. Oke? Nah, untuk yang hari ini siapa? Eh, iya, coba tebak. 16. Oh, ada yang salah juga. Oke.
Salah dong, hari ini bersama Kak Aya. Oke, next ya. Ini true or false nih. WCAG hanya tentang website. True or false? Ayo, we just have two options. Oh, ada juga yang salah. No ya, jawabannya itu tidak hanya tentang web. Boleh deh diulik kembali, dibaca kembali materi-materi di Google Classroom. Nah, ini kriteria WCAG apa saja yang sudah dikonfirmasi oleh Kak Rahma dan berkaitan dengan masalah yang ditemukan oleh Kak Elo. Masih berhubungan nih sama discovery session sebelumnya. Ada target size, dragging movement. Gua salah semua nih kayaknya. Nggak apa-apa Kak. Oke, masih beragam juga jawabannya. Nggak apa-apa. Kita lihat siapa menjadi podium pertama. Boleh dilihat besoknya Kak. Oke, sebentar ya kita coba lihat tadi. Ya, itu tadi ya Kahoot dari itu cuma untuk pemanasan aja sih sebenarnya. Nggak ada rewardnya, belum ada sih. Ya, rewardnya kita eh, berpikir apa mengingat kembali ya mengenai discovery session sebelumnya. Oke, jadi terima kasih yang udah join Kahoot dan yang benar mantep. Yang belum silahkan untuk rediscover kembali ya materi sebelumnya. Kita maju ke depan, tapi yang di belakang jangan dilupain. Oke. Baik. Boleh, Kak. Kita lanjut. Udah pemanasin nih. Udah tadi yang butuh semangat, udah semangat belum? Udah ya, harus semangat. Nah, jadi teman-teman challenger sekalian, silahkan yang mau bertanya bisa eh, buka link yang tertera di screen ataupun bisa di-scan. Kemudian eh, teman-teman silahkan deh mau kasih pertanyaan apa mengenai talk show kita pada hari ini. Oh gitu ya. Oke. Dan juga jangan lupa untuk isi presensi teman-teman. Udah ada linknya di Zoom chat. Karena bakal kita data ya kehadiran teman-teman. Biar kita tahu nih seberapa antusias teman-teman di challengers. Oke Kak, silahkan next. Nah, oke, kita udah mau masuk nih ke acara inti kita pada hari ini. Jadi, hari ini kita bakal talk show bareng Kak Aya ya. Dan saat ini kita akan dimoderatorin oleh Kak Rifda Sajida. Beliau adalah product designer di salah satu startup fintech di Indonesia dan merupakan relawan Ally ID. Nah, untuk Kak Ayah sendiri, mungkin aku izin perkenalan sedikit. Beliau merupakan seorang disleksia, maker, artist, dan desainer dengan pengalaman 15 tahun lebih di dunia produk desain. Pernah berkarya di Traveloka, Blibli, Tokopedia, dan ByteDance. Ia suka mengeksplorasi perpaduan sains, art, desain, dan percaya bahwa
desain, dan teknologi punya kuasa besar. Bukan cuma soal problem solving, tapi juga dampak etis dan moral. Kini Kak Aya sedang sabatikal sambil membangun anotasi.org. Apa itu? Eh, Anotasi.org adalah sebuah organisasi yang mendorong anak muda untuk berpikir kritis dan terlibat aktif dalam ruang sipil digital yang aman dan kolaboratif lewat diskusi lintas disiplin dan akses pengetahuan yang sederhana. Anotasi pengen buka jalan biar ide-ide besar bisa dipahami, dikomentari, dan dikembangkan bareng. Masya Allah banget, keren. Jadi silahkan nih after ini di apa namanya dikepoin anotasi.org. Baik, tanpa memperpanjang lagi, di sini udah hadir Kak Rifdanya dan juga Kak Ayanya. Jadi saya serahkan kepada Kak Rifda. Bagaimana Kak Rifda? Sudah ready? Oke, ready Kak Bobi. Oke, ready. Baik, terima kasih. Silahkan kepada Kak Rifda. Saya persilahkan. Wait. Oke, halo Kak Aya. Halo, Rifda. Oke, halo Kak. Mungkin tadi udah dikenalin ya Kak sama Kak Bobi. Namaku Rifda. Aku juga seorang product designer. Emang masih belajar-belajar juga sih ini ya. Dan tadi juga udah diperkenalkan oleh Kak Bobi bahwa Kaknya juga seorang product designer yang udah pengalaman gitu ya, lebih dari 15 tahun dan berpengalaman di berbagai big tech company gitu ya Kak. Dan sedikit info juga nih Kak, bahwa mostly teman-teman di sini itu juga desainer gitu ya. Jadi Hmm, kayak pas banget nih akan jadi tempat obrolan penuh insight dari para desainer gitu. Dan sembari pasti aku dan teman-teman di sini juga akan banyak belajar juga dari Kak Aya. seru, So, seru. ya, makasih banyak ya Kak udah berkenan untuk sharing-sharing di acara Discovery Session ini sebagai rangkaian dari acara Accessibility Design Challenge 2025 oleh komunitas Ali ID. Oke, sebelumnya sekarang kayak sedang Zoom di mana ya Kak? Di luar apa di Indo nih? Lagi di luar nih, rangkaian sabatikal aku lagi di Melbourne, tapi besok hari Minggu balik sih. Oke oke, masih di Melbourne ya. Berarti sekarang di sana jam berapa Kak? Jam 2, jam 2.20 sekarang. Oke, oke. Nah, ini benar-benar such great change ya teman-teman challengers. Kita kedatangan para narasumber yang keren-keren banget dan udah mengusahakan gitu untuk bisa bertemu dan berbagi ilmu kepada para challenger semua. Nah, mungkin sedikit spill juga nih Kak. Kita nyebut teman-teman di sini itu sebagai challengers gitu ya, para penantang gitu. Keren, keren. Oke. Oke. Oke Kak Aya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar topik yang menurutku sendiri sebagai product designer tuh jarang banget sih diangkat gitu ya. Uh, Hmm, di diskusi-diskusi para UI UX atau di kelas-kelas bootcamp gitu ya, itu kayak jarang banget diangkat, yaitu berkaitan dengan gimana sih aksesibilitas desain produk dari kacamata neurodivergent. hmm, Nah, mungkin sedikit aku remind intro juga terkait beberapa konteks yang tadi udah sempat dimention sebenarnya sama Kak Bobi bahwa kita di sini akan banyak bersinggungan terkait neurodiversitas gitu ya. Di mana neurodiversitas itu menekankan adanya variasi cara kerja neurologis manusia gitu. It's just kayak wide spectrum dari gimana sih cara orang berpikir gitu ya. Dan hmm, ini adalah kayak hanya perbedaan dan bukan suatu gangguan gitu ya Kak ya. hmm, hmm, Dan berbicara tentang individunya, ini juga ada dua tadi ya sempat dimention Kak Bobby, ada neurotypical dan neurodivergent gitu. Neurotypical ini adalah orang-orang yang cara berpikir dan belajarnya dianggap dalam tanda kutip standar gitu ya, karena mungkin milestone-nya itu sama dengan sebayanya gitu. Nah, di sisi lain ada neurodivergent untuk menggambarkan individu yang kayak cara kerja otaknya itu berbeda dari mayoritas orang. Tapi ini bukan berarti salah atau kurang gitu, cuma ada perbedaan dalam proses berpikir, belajar, atau merespon sesuatu gitu. Nah, uh, untuk saat ini kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol terkait neurodivergent disleksia gitu ya. Nah, karena di sini juga udah ada Kak Aya yang merupakan seorang maker, co-founder, product designer, dan juga seorang individu dengan disleksia. Mungkin kita dengerin langsung nih ya dari Kak Aya sebenarnya apa sih disleksia itu dari Kak Aya sendiri, terus kayak menurut Kak Aya kenapa disleksia ini termasuk suatu spektrum gitu Kak? hmm.
Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin thank you banget ya buat Surprise, buat invitationsnya bisa sharing tentang apa disleksia di sini sama share point of view dari product design dan disleksia. Cuman di sini aku mau kasih disclaimer juga, aku bukan expert disleksia. Di sini aku mungkin punya pengalaman sebagai product design dan kebetulan aku seorang disleksik gitu. Jadi mungkin aku yang akan aku share di sini tuh berdasarkan pengalamanku pribadi gitu ya, gimana aku ngedesain sebagai seorang disleksik gitu. Ya, oke, mungkin tadi aku juga appreciate banget ya dari Rifda juga udah share tentang neurodiversity sendiri. Itu menurutku juga penting ya punya mindset apa kita perspektifnya tuh nggak ada apa ya nggak ada cara berpikir yang sama gitu kan. Which is itu konsepnya neurodiversity. Tapi mungkin sebelum memahami tentang disleksia, aku juga pengen nge-share sih sedikit historical gitu ya. Kenapa ada disleksia at the first place gitu. Kalau dari bahasanya sendiri itu kan disleksia itu kan dari kata yang artinya itu gangguan. Ya, dis itu artinya gangguan dan kemudian leksis itu artinya bahasa gitu ya. Jadi tuh ternyata tahun sekitar 1800-an itu tuh di terms itu tuh di-coin sama Rudolf Berlin bahwa artinya tuh ada kesulitan dengan kata-kata gitu. Jadi dulu tuh awalnya tuh dicetuskan oleh seorang dokter asal Jerman tadi Rudolf Berlin untuk nggambarin kasus seorang anak laki-laki yang kesulitan membaca walaupun kemampuan intelektualitasnya itu normal gitu. Jadi sejak saat itu disleksia itu mulai digunakan untuk menggambarkan kondisi neurologis yang mempengaruhi kemampuan membaca dan memproses bahasa. Nah ini yang mungkin apa ya di break sama Jude Singer tahun 1900-an dengan lensa baru nih. Dia mau sebagai seorang sosiolog gitu kan. Kemudian dia sendiri tuh seorang autistik, terus dia merasa kayak kenapa sih orang kok nganggep gue itu gangguan ya, padahal gue tuh nggak sakit gitu. Disleksia juga sama gitu. Akhirnya dia mencetuskan term namanya neurodiversity bahwa anggapan kalau ya basically itu cara kerja atau memproses informasi aja yang beda, nggak ada yang sakit gitu. Jadi ada mungkin yang perlu dipahami di sini. Yang pertama ada dua lensa nih untuk memandang disleksia, autistik segala macam. Yang pertama tuh lensa medikal, which is yang tadi tuh ya, melihat neurodiversity itu as a disorder atau gangguan. Nah, kemudian ada lensa sosial, which is melihat itu pandangan neurodiversity itu adalah suatu perbedaan gitu. Nah, kalau disleksia sendiri itu sebenarnya ya kalau secara definisi sebenarnya banyak banget. Cuman kalau aku sendiri ini juga pembelajaranku ya sebagai seorang disleksik, kalau teman-teman nyari di Google pasti itu definisinya akan adalah gangguan disorder. Cuman aku sendiri aku nggak suka dengan kata-kata gangguan atau disorder karena buat aku ya justru it's become my strength gitu. It's just different way in processing information. Jadi gini, yang aku refleksikan sebetulnya kalau orang neurotipikal tuh melihat atau memproses informasi itu mungkin secara linear gitu. Sedangkan seorang disleksik itu kalau memproses informasi itu lebih tend toward non-linear, which is something yang abstrak, visual gitu tuh itu non-linear. Kalau text, language is linear gitu ya. Sedangkan dunia saat ini tuh operate-nya tuh sebagian besar based on the language, jadi sangat linear gitu. Oleh karena dari situ sebagai seorang disleksik yang processing word-nya ini non-linear, jadi banyak cognitive load nih ketika memproses bahasa, teks gitu. Jadi gampang overwhelm gitu ya. Gampang overwhelm, gampang lose fokus ya. Bayangin aja misalnya kamu misalnya nggak bisa bahasa Jepang gitu ya. Terus dikasih tulisan Jepang gitu. Terus disuruh paham, pasti nggak bisa kan langsung kayak wanjir apa nih gitu. Sama kayak disleksik ketika melihat suatu teks tuh kayak apa namanya harus kerjanya keras gitu ya. Jadi mungkin yang apa ya yang sering disalahpahami itu kan kayak susah baca atau nggak bisa baca padahal nggak bisa baca cuman tadi tuh butuh more cognitive load ketimbang neurotipikal itu. Tadi pertanyaannya itu kan ya tentang disleksia kan ya, Yuda? Iya, betul, Kak. Ya, oke. Itu sih mungkin yang aku bisa jawab sejauh ini. Tuh. Oke, oke. Nah,
Tadi menarik sih. Aku juga kayak baru tahu ya ada historinya juga. Terus kan berarti ada dua sisi gitu ya Kak, dari Hmm. medical sama sosial gitu ya. Oke, nah dari pengalaman Kak Ayah sendiri boleh cerita sedikit nggak sih Kak gimana kayak pertama kali menyadari perbedaan gitu, cara dalam Kak Ayah memproses informasi atau belajar kayak gitu. Oke, pertama kali mungkin pertama kali apa ya sadar gitu kali ya Iya, aku basic gitu. Oke. Mungkin aku tahu kalau aku berbeda tuh aku mungkin sejak sejak SD ya. Jadi cara aku melihat suatu hal tuh kayak beda sama teman-teman sebaya aku. Dulu aku tuh benci banget sama pelajaran sekolah karena tuh kan menghafal gitu Kak. Oke. Apalagi pendidikan di Indonesia tuh kayak very Teks very semua gitu ya. memorize gitu, need to memorize things gitu kayak. Waduh, gue bego banget gitu. Oke. Cuman gue dulu jagonya jago nyontek tapi. Jadi cari Oke. cara gitu supaya bisa survive di sekolah gitu. Nah, akhirnya gitu cari cara buat nyontek ya. Tapi jangan ditiru ya guys ya. Anyway, cuman mungkin waktu pas sekolah aku nggak terlalu apa ya nggak terlalu bisa merasakan perbedaannya karena mungkin pendidikan kita juga nggak yang literasi heavy gitu ya dibandingkan pendidikan di Amerika atau di di UK yang sangat-sangat literasi heavy kayak harus baca novel, need read a lot of books and so on gitu dan need to write a lot of text gitu. Nah, kalau di Indonesia kan untungnya enggak, jadi nggak terlalu merasakan. Nah, perbedaan yang paling signifikan tuh justru pas aku kerja gitu. Jadi waktu kerja tuh kayak ya aku jadinya compare sama teman-teman gitu kan. Kok aku kok kayak susah susah buat apa ya mengorganize things which kalau di tempat kerja kan lu harus terstruktur gitu kan harus performing gitu. Jadi di situ aku kayak ngerasa sangat apa ya nggak pede gitu ya. Um, tapi at the same time aku juga ngerasa punya kelebihan gitu ngelihat some problem is very different jadi kayak bisa solving problem in very quick gitu. Nah mungkin pada akhirnya aku baru mengetahui tentang disleksia itu ketika aku ambil S2 karena waktu itu aku ngambil tesis yang kaitannya sama neuroscience dan psikologi dan di situ ada apa sih aku baca-baca gitu ya tentang neurodiversity dan pada akhirnya kok ini traits aku mirip ya sama disleksia. Akhirnya aku ngambil online test dan ternyata aku disleksik gitu. Jadi mungkin baru very late around 30 gitu aku baru tahu kalau aku disleksik gitu. Oh, oke oke oke. Menarik sih Kak. Berarti malah justru baru tahu di waktu kuliah. Iya, waktu S2 gitu. Kerja malah. Nah, Oh, waktu aku kuliah dan kerja kerja. habis itu S2 habis itu kerja lagi jadi kayak pas transisi antara kuliah sama kerja kerja lagi tuh gitu. Hmm. Ya, soalnya mungkin kalau dari pengamatan-pengamatanku dan cerita-cerita orang tuh malah justru kayak perbincangan disleksia atau ngehnya tuh justru waktu SD, waktu anak-anak gitu ya, Hmm. masa anak-anak gitu. Karena kan Hmm. kayak di masa anak-anak kan baru mulai belajar gitu kan, dan orang tuanya mungkin kayak baru notice kok anak aku kayak agak lambat gitu kan. Nah, di situ baru tahu gitu terkait disleksia dan perbincangan-perbincangannya pun terkait disleksia menurutku banyak yang hanya lebih fokus ke masa anak-anak itu sendiri gitu. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. jadi itu cukup menarik sih tadi dari Kak Aya ternyata justru baru tahu di ketika kerja dan S2 itu ya. Mungkin baru sekarang-sekarang ini ya diskusi atau topik tentang disleksia itu banyak. Kalau dibanding sama zaman dulu kan lebih Oh iya lebih iya iya. jarang gitu ya. Ah, ah, ah. Apalagi zaman aku Iya, gitu. masa anak-anaknya udah beda ya Kak. Ya, masa anak-anaknya udah beda. Kalau aku mungkin zaman sekarang masih anak-anak, nah itu mungkin sudah lebih cepat dinotis gitu kalau aku disleksik gitu. Ya, itu sih evolusi tentang knowledge disleksia itu sendiri di Indonesia juga menurut aku kayaknya baru-baru ini sih mulai mulai banyak gitu. Oh iya 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 ya, Ya. karena aku juga anak baru sih ya. Oke oke. Nah, kalau dari pengalaman Kaya sendiri ada kayak apa ya? eh, ada yang kayak ngerasa perbedaan nggak kondisi waktu disleksia waktu masih anak-anak sama ketika udah dewasa ini Kak? Hmm. Em,
perbedaannya ya. Kalau mungkin aku sebenarnya nggak terlalu notice perbedaannya. Em, Mungkin kayak waktu masih anak-anak, mungkin waktu masih sekolah gitu ya. Em, jadi kayak waktu itu kayak itu tadi lebih banyak dituntut untuk bisa menghafal segala macem gitu, ketimbang ketika sudah dewasa gitu. Aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu rely on my memory gitu. Jadi gimana aku bisa nggak apa ya, kayak tidak terlalu memanfaatkan hal-hal yang sifatnya harus memorize something lah gitu. Ya baikan aja gitu ya. Heeh, gitu. Tapi itu aja sih sebenarnya, kalau nggak terlalu signifikan, apa significantly different ketimbang apa dari pas aku kecil sampai sekarang gitu, in terms of challenge-nya. Kalau Hmm. mungkin ini sih lebih ke kayak executive function ya kalau dalam bekerja. Nah kalau Hmm. sekarang tuh lebih banyak gitu kan, kayak harus kalau diseleksi itu mungkin lebih banyak challenge dalam organize things gitu kan. Tadi tuh kan non linear cara kerjanya, sedangkan kalau di tempat kerja tuh everything should be linear gitu. Ya, Jadi besar gitu ya. harus tek 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 1 2 3 gitu. Padahal kalau kita ngeliatnya kayak bruk semuanya langsung bersamaan gitu. Nah itu Oke, oke, yang oke. hal-hal seperti itu mungkin challenge-nya sebagai seorang disleksi gitu. Oke. Nah, kalau di masa-masa sekarang ini kan aku juga cukup ngelihatnya Kak Aya cukup open gitu ya untuk memperkenalkan diri Kak Aya sebagai individu disleksia gitu. Dan Mhm. aku dengar-dengar juga Kak Aya kan juga sangat suka baca gitu kan. Bahkan sekarang juga sedang building anatosi.org itu yang merupakan ruang digital kritis untuk anak muda yang yaitu kayak nge-push juga ya anak-anak untuk baca gitu kan. Nah, pernah nggak sih Kak di momen sekarang itu ada orang lain yang justru kayak nggak percaya kalau Kak Aya tuh disleksik gitu. Karena kesalahpahaman banyak orang yang Hmm. anggap disleksia tuh ya tadi itu kayak nggak bisa baca dan lain sebagainya itu. Iya, cukup banyak sih, terutama kalau sekarang tuh mungkin yang aku sering temukan tuh yaitu anggapan bahwa disleksia adalah sama dengan nggak bisa baca atau agak bego gitu ya. Nah itu mungkin juga apa understanding di masyarakat kita yang sekarang tuh kayak melihat disleksia tuh kayak sangat-sangat kecil atau even salah gitu ya. Ah, Sampai ada yang ngira itu gangguan mental atau ya intelektual gitu. Nah itu yang menurutku lumayan sering gitu, kayak sering banget ada yang bilang, tapi lu nggak kayak disleksik kok gitu. iya, Terus iya, kayak iya. Hah? emang disleksik gimana gitu kan. Iya, Gitu, iya, karena iya. anggapan mereka kalau disleksi kayak kayak mungkin itu punya mental disability gitu. Cukup cukup lumayan sering, tapi ya tergantung juga sih dengan siapa aku berbicara gitu. Sekarang kayaknya udah mulai lebih, terutama di produk, komunitas produk desain ya, Oh. awareness-nya juga semakin baik. Ini juga berkat Suara Ais juga ya, terus-terusan mengedukasi gitu tentang disleksia and so on, dan neurodiversity. Menurutku itu juga pengaruh dan impact-nya gede sih itu buat collective knowledge gitu. Oke. Oke, oke. Nah, tadi kan udah kayak sempat nge-mention kalau di sekarang ini khususnya di product design itu udah kayak mulai muncul awareness gitu ya. Nah, Hmm. kalau kayak sendiri pengalamannya sebagai individu dengan disleksia ini ketika proses bahasa itu kan tadi kan sempat di-mention juga lebih ke memproses bahasanya gitu yang berbeda ya. Nah, Hmm. apakah itu tuh juga berimpact gitu ya ke ketika Kak Aya mengakses informasi digital gitu lewat app atau web gitu? Apakah kayak ada kesulitan atau ya cara tersendiri gitu Kak ketika mengakses informasi lewat produk digital gitu? Hmm. Um, Mungkin kalau aku sendiri mengakses produk digital, tadi tadi aku menyamakan persepsi dulu ya. Kalau di digital world itu, um, kalau ini aku sebagai point of view-nya sebagai product designers gitu ya. Jadi gimana caranya, karena disleksik itu kan cara kerjanya kan yang non linear tadi gitu ya. Jadi goalnya tuh bukan buat mereka bisa membaca, tapi membantu mereka untuk nge-reduce cognitive load gitu. Jadi kalau aku sendiri ketika apa eh, apa ya, kayak mengkonsum produk digital itu, aku cenderung memilih yang nggak terlalu apa ya, yang bisa ngebantu aku untuk fokus gitu. Nah,
untuk bisa membantu aku untuk fokus itu mungkin yang pertama aku harus beneran tahu intensiku apa gitu. Aku harus punya niat gitu. Aku nggak akan bisa atau aku nggak akan mau ngebaca kalau nggak punya niat gitu. Mungkin kalau buat neurotipikal mereka disuruh dan mereka kebetulan nggak ada niat bisa tuh masuk. aja gitu. Iya, Jadi iya. inget gitu. Kalau gua pribadi ya nggak bisa nggak bakal masuk deh gitu. Kayak cuman angin lalu aja gitu. Jadi em, kalau produk digital sendiri sih aku akan sangat-sangat sensitif dengan apa ya mungkin kayak Gestalt principle gitu ya sama UI principle itu menurut aku juga udah cukup sih. Intinya kayak teksnya cukup besar, mudah dibaca, nggak bertele-tele, concise, and so on gitu. Nah kalau kalau misalnya produk digital misalnya e-book gitu ya, Mhm. itu aku akan sangat sensitif juga dengan teks gitu. Kalau teksnya misalnya terlalu berdekatan, aku lihat sekilas, terus gambar kecil, apa teksnya kecil-kecil itu aku udah nggak bakal lanjutin gitu. Aku bakal skip. Tapi kalau secara teks, oh ini fontnya lumayan enak nih, terus nggak terlalu nempel-nempel, nah itu mungkin aku akan baca gitu. Nah tapi selebihnya tetap dari isi kontennya. Kalau misalnya aku baca satu paragraf kayak wah ini nggak engaging, aku akan skip gitu ya. Oh, Jadi oke, mungkin oke. kalau aku sendiri akan memfokuskan dengan dua hal, form sama konten gitu. Form tuh including UI, layout, dan kalau konten tuh ya apa topiknya, uh, storytellingnya, so on gitu. Oke, oke, oke. Tadi berarti udah agak ada spill-spill nih untuk teman-teman ya. Apa sih yang kayak misal harus diperhatikan gitu ya? Tadi ada prinsipal, Gestalt principle juga gitu ya. Terus juga terkait teks gitu kan. Nah, tadi ngomongin teks nih Kak, atau mungkin fontnya gitu ya. Hmm. Eh, di pembahasan-pembahasan terkait eh disleksia itu kan ada beberapa teori gitu ya yang agak ada ngarahin gitu ya untuk penggunaan font open dyslexic gitu. Hmm. Ya mungkin Kak Aya juga udah sering dengar terkait hal Hmm. tersebut. Terus juga ada beberapa poin-poin kayak do and don't seperti yang dicontohkan di British Dyslexia Hmm. Association gitu kan. Nah, Ya. itu menurut Kak Aya gimana tuh Kak pandangan terkait guideline-guideline tersebut? Ya, menurutku aku appreciate banget ya ada font open dyslexic yang ya itu lumayan proven itu ngebantu buat aku untuk lebih cepat ngebaca ketimbang teks biasa gitu. Oke, oke. Tapi satu mungkin konteks pemakaiannya, aku rasa itu apa ini tuh be specify on on artikel atau books gitu ya. Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya terus menggunakan open dyslexic di sebuah website gitu, kan jelek banget ya. Ya aku kayak jadi ilfil sendiri mungkin malah ngeliat websitenya langsung aja di apaan sih gitu kan. Um, Terus juga yang kedua, I think yes, aku appreciate ada open dyslexic, tapi itu juga bukan solusi tunggal karena bisa jadi ya ada yang nggak suka, ada dyslexic yang nggak suka gitu ya dengan open dyslexic gitu. Yang paling penting justru yang basic sih. Jadi gimana tadi again ya yang aku akan tekankan terus goalnya tuh pokoknya gimana ngebantu dyslexic itu nge-reduce cognitive load. Itu yang paling penting. Satu. Yang kedua, gimana ngebuat dyslexic itu engage dengan topiknya. Nah, nge-reduce cognitive load-nya fokus dengan form. Form tuh ya tadi bisa UI, layout, dan kalau konten tuh tadi tuh ya relevan topik, apa interesting topik. Nah, nah prinsip dasarnya tuh itu ya. Jadi gimana make things easy. Jadi justru kayak contohnya hierarki visual yang jelas, penggunaan white space yang cukup. Itu menurutku dua prinsip yang krusial banget nih, yang lucunya sering banget dilewatin gitu. Jadi kayak, wow, pengen dibuat bagus terus jadinya rame kanan kiri kasih warna, gue langsung
anjir gitu kan, kayak wah kognitif load-nya banyak banget nih gitu. Itu malah pusing. Terus belum lagi kayak ngasih paralaks deh gitu. Wah, itu pusing sih itu. Sejujurnya aku nggak suka. Bagus sih di awal gitu ya, kayak ya mungkin kalau goal-nya engaging, it might works gitu. Tapi kalau goal-nya itu untuk fokus, untuk make dyslexic people stays at this page for like a minute gitu, itu definitely not working sih. Jadi yang krusial itu hierarki visual yang jelas, penggunaan white space yang cukup, penggunaan font juga mesti mesti sensitif. Jadi mungkin kalau gampangnya tuh gini loh, dyslexic itu tuh kayak neurotypical yang sensitif sama desain gitu. Lebih sensitif ya malah ya. Super sensitif. Jadi mungkin itu juga rahasiaku, I'm good at product design gitu. Because when I design something for myself, it might works for other people gitu. Jadi itu juga yang aku terapkan di anotasi. Dan itu juga misiku di anotasi gitu, karena aku suka pengen sharing knowledge tentang konsep-konsep besar dengan cara yang sangat mudah gitu. Jadi itu sih lebih gampangnya kalau lu punya mindset dyslexic tuh basically ya kayak neurotypical yang sensitif dengan desain. Kalau lu bisa berhasil ngedesain buat dyslexic, you can successfully design for everyone gitu sih. Oke. Oh iya, good insight juga nih untuk ini ya, terkait ini. Tapi random question balik lagi ke font, biasanya tuh desainer-desainer tuh kan punya font favorit gitu ya Kak. Ya kayak biasanya yang kebanyakan tuh kalau aku lihat Poppins gitu kan. Oke. Kalau dari Kak Ayah sendiri ada nggak Kak font favorit? Comic Sans itu ada yang Comic Sans. Nggak ada. I don't believe with favorite fonts. Ya, everything should be contextual, tergantung penggunaannya dan goalnya gitu ya. Dan setiap fonts pasti ada strength dan weakness-nya gitu. Ya, buat tanya punya atau enggak, aku nggak terlalu percaya. Tapi kalau buat baca tadi ya, aku ada beberapa preference yang paling gampang ya, kayak Open Dyslexia, sama ada satu lagi aku agak lupa, aku lupa namanya, cuman aku yang satunya ini kayaknya lebih bagus, lebih enak daripada Open Dyslexic. Cuma aku lupa namanya. Ya. Nanti mungkin teman-teman juga cari gitu ya preferensi font-font untuk dyslexic gitu. Tuh ada beberapa komen yang menyarankan font. Oke. Nah, tadi juga sempat di-mention terkait layouting gitu ya, Kak. Kalau dari desainer sendiri kan ketika bikin desain itu kan banyak considering layout gitu ya, kayak single column, terus column, three column, terus ada Z pattern dan lain-lain gitu. Nah, biasanya kan sesuai konteks dan hierarki. Tapi dari sisi teman-teman dyslexic, itu ada nggak sih layout yang strukturnya aku lebih baik dihindarin gitu? Nah, dan atau hal-hal penting yang perlu diperhatikan gitu untuk terkait layouting kayak gitu, Kak. Ya, buat kolom menurutku ini aku pribadi yang aku believe ya. Basic prinsipnya sama. Jadi gimana lu tetap make things easy, reduce cognitive load. Dan buatku aku prefer ya single column aja, karena ya ini tergantung desainnya juga sih. Tapi esensinya adalah gimana lu buat pergerakan mata tuh gampang gitu kan. Kolom tuh kan akan mempengaruhi ke interaksi mata lu gitu kan. Kalau misalnya single column, lu dari sini kan baca ke sini, baca sini. Kayak gampang gitu. Tapi kalau double column, berarti kan habis dari sini, lu balik ke sana, lu balik sini lagi gitu kan. Jadi lebih banyak gitu. Jadi mungkin kalau aku akan selalu milih yang paling dikit, minimal eye movement-nya gitu. Tapi ya balik lagi tergantung lu mau ngedesain dan goalnya apa. Kadang ya ada case-case tertentu yang emang lu mestinya butuh 2 kolom gitu. Dan biasanya kayak newspaper gitu kan, itu dia multiple column gitu kan, itu dan tujuannya emang karena dia kadang butuh container untuk mengcontain satu topik tertentu. The only way is just to break the columns gitu.
Itu sih kalau hubungannya sama tadi ya, Oh, single versus two columns and more. Oke, itu berkaitan dengan layouting yang mungkin juga teman-teman di sini ketika desain challenge ini gitu ya bisa diperhatiin tuh terkait tadi font terus juga layout gitu ya. Terus mungkin selanjutnya juga elemen desain yang kayak mungkin warna gitu Kak, terkait warna. Nah dari Kak Aya sendiri ada pandangan nggak Kak terkait warna gitu ya? Kayak mungkin uh, kalau dari guideline kan banyak yang menyarankan minimal kontras rasio gitu ya. Hmm? Tapi kan kadang di realita implementasi desain kan kadang suka kemana-mana gitu ya karena ada alasan estetika atau Hmm. branding gitu atau kayak udah stylenya gitu gitu. Nah dari sudut Kak Aya sebagai seorang desainer juga pernah nggak sih kayak ngalamin dilema gitu lah antara kebutuhan estetika terus brand dengan kebutuhan kayak kontras itu sendiri gitu atau aksesnya Hmm. gimana cara kayak nyari titik tengahnya gitu. Ya, ya. Aku rasa pasti pernah, cuman aku lupa particular case ya, kontradiksi itu. Mungkin yang aku bisa ingat atau mungkin secara teori gitu. Kadang mungkin kayak brand atau stakeholders kita minta Iya, tone warna yang engage, apa yang kayak wow gitu, yang iya kontrasnya benar-benar. wow gitu kan, biar biar matanya terhook di situ kan. Nah, em, atau mungkin justru kebalikannya, malah kontrasnya kurang kurang gitu. Ini kayaknya terlalu kontras, dia turunin dong, tapi ternyata nggak apa ya, nggak Ini kurang kurang enak dibaca gitu. Dan pasti kayak seorang seorang produk desain tuh pasti akan mengalami hal itu ya. Nah, tapi ya gimana cara kita buat negosiasi gitu kan dengan stakeholders gitu. Um, uh, tapi intinya mungkin ini sih, gimana komprominya itu, kita punya bare minimum di mana mereka tidak apa ya, tidak melebihi dari batasan-batasan gitu. Jadi kayak misalnya kalau aku sebetulnya juga kurang terlalu apa ya, kurang terlalu tahu apa sih WCAG-nya gitu ya, atau ya, angka-angkanya gitu. I'm not the expert on that actually. Gue selalu pakai feeling gitu. Oh, ini kayaknya terlalu udah kontras kelihatan gitu ya gitu. Nah, kontrasnya. karena gue pede gitu ya, gue sensitif kok gitu. Bener. Jadi gue cuma pakai feeling gitu measurementnya. Tapi kalau misalnya apa argumen lu tuh kurang kuat, ya udah lu pakai aja sih data WCAG gitu kan. Oh, nih di sini nggak bisa nih lebih dari segini kontrasnya gitu. Itu bisa gitu. Em, Mungkin tapi yang apa ya, yang penting juga, I think kita juga harus punya mindset juga sih. Aksesibilitas tuh bukan lawan dari estetika gitu. Justru I think it's very lazy thinking gitu ya. Kalau lu mikirnya kayak gitu gitu. Justru gimana kita seorang product designers tuh we have to be creative gitu. Gimana bisa saling melengkapi justru gitu. Dan buat aku sebagai seorang disleksik, desain yang ramah akses tuh justru ya itu terasa lebih intuitif dan manusiawi gitu. Jadi bukan sekedar apa teknis aja gitu. Gitu sih. Oke, Hmm. oke. Iya, tadi ini emang kayaknya masalah semua desainer gitu ya, pasti ada masa-masa kayak gitu ya, Yes, yes, dan yes. negosiasi gitu. Nah, tapi kalau masih terkait UI gitu ya, Hmm. tadi kan kayak juga sempat mention kalau nggak suka yang kayak misal rame terus kayak langsung kayak gitu banget gitu lah ya. Nah, Hmm. kalau terkait soal animasi gitu Kak, Hmm. gerakan-gerakan kayak gitu, yang Hmm. kadang tujuannya tuh buat engage user gitu kan tadi ya. Ya, ya, Tapi ya. ternyata aku juga sempat baca-baca kalau itu kadang juga jadi overstimulating gitu buat Hmm. individu-individu neurodivergent. Nah, dari Kak Aya, pandangannya terhadap itu gimana, Kak? Oke. Kalau aku sendiri percaya bahwa it's all depends on the goal of the design itself gitu. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar gitu. Mhm. Um, tapi aku sendiri mungkin
kaitannya sama animasi gitu, aku tend to be nggak terlalu suka sama animasi yang tahu-tahu jalan sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalnya uh, I think ya again sorry balik ke goalnya gitu. Cuman kalau aku sendiri kalau misalnya ada suatu animasi yang bikin lu ke distract dan itu goalnya emang lu harus 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 stay fokus dan itu akan jadinya ngeganggu gitu. Mungkin kalau ngomongin interactions juga itu balik lagi tadi ya, gimana lu nge-reduce cognitive load, which is animasi kan adding kognitif kan gitu. Jadi kalaupun perlu pakai micro interaction, mungkin bisa pakai yang subtle atau kasih. Aku suka ketika ada website yang bisa ngasih kontrol juga, lu mau ngidupin atau matiin interaksi ini gitu. Misalnya bisa di pause atau bisa dimatiin gitu. Jadi prinsipku, I think yes animasi bisa boleh ada, tapi harus punya fungsi sih, bukan sekedar hiasan aja gitu. Oke. Jadi kayak masih bisa ada gitu ya, nggak yang kayak harus hilang semua gitu ya, tapi emang balik lagi ke goalnya gitu. Oke. Nah, kalau terkait fitur nih Kak, baik dalam aplikasi atau websitenya langsung ataupun fitur di Gawai yang disinyalir itu mendukung akses user dengan disleksia itu untuk pengalaman mengakses website yang lebih baik itu dari Kak Ayat tuh ada nggak Kak? Fitur ya. Yang kayak Aku tuh kayaknya pernah gitu. Yang kayak tadi mungkin kan udah ada satu kayak yang ada kontrol gitu ya. ya. Terus mungkin ada Tadi aku lumayan ingat juga sih tentang animasi micro interaction. I think to be fair, I need to mention about ini sih goalnya tadi ya. Tadi kan seolah kayak aku against the micro interaction. Sebenarnya enggak, aku juga suka micro interaction against kalau goalnya tuh mau ngasih delight gitu. Biasanya kan micro interaction tuh gives you delight. Yes, trade-off-nya tuh cognitive load, tapi kadang kan butuh saat-saat di mana lu butuh delight, kayak misalnya successful gitu ya, successful transaction. Itu kan sudah selesai kan, kita tugasnya sebagai seorang users give it delight gitu dengan micro interaction yang menyenangkan gitu. Jadi emang beneran harus hati-hati naruh micro interaction itu sih, dan goalnya balik lagi jangan di tengah jalan kamu lagi fokus buat payment tapi tahu-tahu ada micro interaction gitu ya. Wah itu bisa bete banget saya gitu. Ya nggak paham tujuannya apa gitu kan. Gitu. Oke, tadi balik ke pertanyaan kamu ya, jadi fitur-fitur yang nah aku mungkin nggak akan mention satu-satu, tapi menurutku ya UI principle yang ada sekarang dan Gestalt principle itu menurutku udah very kayak very dyslexic friendly gitu kan, kayak proximity gitu. Aku sangat appreciate designers yang mereka aware banget sama proximity text gitu. Jadi kasih white line gitu. Itu semua ada di Gestalt ya. UI principle juga menurutku tuh very very dyslexic friendly. Bukan dyslexic friendly. Itu emang jadi desain buat manusia gitu kan, dan kebetulan dyslexic itu sangat sensitif terhadap desain gitu. Jadi sangat menyukai prinsip-prinsip UI dan Gestalt gitu. Terus kalau konteksnya buku atau e-readers gitu, aku suka fitur highlighted text gitu. Jadi untuk nge-highlight teks-teks yang menurut aku penting gitu, dan aku bisa get back dan bisa cepat menemukan gitu. And then karena tadi ya dyslexic tuh butuh fokus gitu ya. Karena kita non linear, jadi kalau membaca atau memproses sesuatu yang linear itu banyak cognitive load yang terkonsum, jadi gimana lu bisa ngebantu mereka untuk fokus nih gitu. Nah, biasanya kayak fitur-fitur kayak dark mode atau focus mode itu juga ngebantu banget. Jadi kayak misalnya nonton YouTube, terus ada kan kalau nggak salah itu ada fitur buat matiin jadi hitam semua gitu. Kanan kirinya, aku lupa namanya apa tuh.
Terus em, aku juga suka background noise. Jadi kalau di Spotify atau YouTube tuh ada namanya brown noise gitu. Itu aku kalau butuh fokus aku kan selalu nyetel brown noise gitu. Em, Mungkin itu sih. Ya kalau ada pertanyaan spesifik, feel free ya. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan tadi berarti ada beberapa kayak fitur uh, atau teknis implementasi gitu ya yang Hmm. sangat membantu kita sebagai individu diseleksi. Kayak misal tadi, mungkin yang kalau aku lihat itu banyak yang kayak ngasih kontrol gitu ya ke Ya. individu itu sendiri. Kayak tadi yang Mhm. ada dark mode juga, Mhm. personalisasi gitu lah ya. Nah, eh, tapi kalau dari sisi desainer gitu ya Kak, mungkin kan Mhm. kalau implementasi kayak gitu, itu Mhm. kan kita sadar gitu ya bahwa proses kayak gitu kan terdiri dari banyak pihak gitu ya, ada stakeholder, ada tim dev, ada Betul. consideration bisnis juga dan lain-lain gitu. Nah, yang kadang akhirnya tuh ada gap gitu dalam memprioritaskan fitur-fitur itu gitu. Nah, dari Ya. pengalaman Kak Aya, gimana sih Kak buat menyuarakan gitu pentingnya desain atau menambahkan implementasi teknis kayak gitu di tengah keterbatasan pemahaman tim atau perbedaan pemahaman tim gitu terkait resource Hmm. atau waktu gitu. Hmm. Oke, kalau aku sendiri secara pribadi, biasanya aku akan mulai dari story sih, cerita usersnya sendiri Hmm. gitu. Buat aku tuh yang paling sering works tuh itu sih, gimana mereka pada akhirnya bisa ngebayangin seorang users tuh menggunakan. Nah biasanya aku kan ceritain pengalaman real gitu. Ya termasuk dari aku sendiri gitu ya sebagai users yang lumayan struggling gitu. Terus bisa juga ditunjukin contoh kecil yang impactful kayak gimana saya perubahan spacing atau kontras bisa ningkatin readability yang drastis, tapi caranya tuh ya storytelling gitu. Gimana, oh ini kemarin gue cobain ke A, pas bacanya dia malah pusing gitu. Nah itu those kind of story itu yang lumayan bisa bikin, most likely bisa bikin mereka stakeholders tuh relate gitu. Jadi muncul empatinya gitu. Nggak perlu harus pakai data, justru satu single story can be really impactful sih ketimbang data most of the time gitu. Mau lebih works lagi di record Diri gitu. kok. Oh. Record share aja videonya, itu lebih works gitu. Tapi even story aja udah cukup sih gitu. Oh, oke. Iya, karena kalau misal nggak bawa apa-apa gitu ya, kadang kan kalau kita Hmm. post pasti langsung mental gitu ya, kayak kan kita nggak ada user yang neurodivergent kayak gitu kan. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Tapi kalau tadi mungkin apa pengalaman aku gitu ya, misal pun ada satu user gitu yang kita ceritakan mengalami itu kesulitan gitu ya. Tapi kadang ada yang kayak kenapa harus effort banget sih buat Hmm. ngutamain ini gitu kan. Dengan eh, buat implementasi itu kan high effort, tapi untuk kebutuhan yang mungkin dalam tanda kutip minoritas gitu dianggapnya gitu. Nah, Hmm. kayak pernah ada situasi kayak gitu nggak Kak? Hmm. Sedang mengingat-ingat. Mungkin in the end of the day is everything should be negotiable ya. Dan ya mesti ngelihatnya case by case sih ya kalau kayak gitu. Gitu. Kebetulan kalau di case gua apa again, kalau gue kan selalu measurementnya ke diri gue gitu kan, berarti kan disleksia itu. Again, kalau misalnya it works for me, Menceritakan it works sendiri. for the rest of the people gitu. Nah, kalau konteksnya mungkin apa ya, eh, ada fitur-fitur yang mungkin kalau lu emphasize ke specific users, it might hurt other people gitu. Hmm. It might, let's say misalnya, aku nggak tahu ya, apa ya. Nah, kalau kayak gitu mungkin lebih susah ketimbang yang case gue yang disleksia tadi tuh. Itu bukan sih pertanyaan kamu? Ya kayak, ya sih kayak intinya kayak kadang tuh nggak diprioritasin walaupun kita udah ada data nih, misal satu orang atau dua orang gitu yang mengalami kesulitan, tapi seringkali tuh stakeholder kayak ya udah ntaran aja lah untuk itu gitu. Kenapa harus Mhm. repot banget gitu sih? Ya, Kadang ya, siasinya susah sih di situ. Heeh. ya, ya. Ya, kalau aku sendiri mungkin I will pick the battle sih gitu. Hmm. Aku nggak akan apa ya? Mungkin um, ya again depends on case by case ya.
kalau kayak gitu. Kayak 1-2 orang itu seberapa persen dari populasi yang akan affecting on that, dan impact-nya apa gitu. Dan balik lagi kan ke impact-nya itu apa gitu. Apakah itu impact-nya ke individu itu atau impact-nya ke perusahaan gitu. Nah, mesti tahu gitu. Jadi ya kalau itu intinya mesti case by case sih. Dan if you believe it, then you fight for it gitu. Ya Mm-mm. masih terus untuk Mm-mm. meyakinkan gitu ya Kak. Kalau Betul. emang kita sebagai desainer meyakini bahwa ketika kita build ini harusnya kita juga bakal berimpact ke user-user lain gitu kan. Mm. Menambahkan kemudahan ke user-user lain Ya, gitu. tapi mungkin juga membantu juga ketika lo punya perspektif sebagai stakeholders gitu. Jadi nggak cuma perspektif sebagai users and designers, tapi juga the stakeholders gitu. What are their business metrics gitu. Jadinya kita bisa mengambil jalan tengahnya gitu. Jadi menurut gue designers yang bagus tuh harus punya semua point of view ya. Point of view business, point of view developers, point of view of course design and users gitu. Itu akan ngebantu juga buat kamu untuk negotiate sih gitu. Dan ambil apa ya, and decision making final design-nya gitu. Oke. Jadi kayak desainer itu emang beneran nggak sekedar ngedesain gitu ya, tapi tadi Ya, proses negotiation, dan itu harusnya banyak sih ya dalam proses-proses development produk gitu. iya. Jadi desainer tuh buat aku malah justru tugasnya bukan cuma ngedesain tapi nge-solve problem di di perusahaan itu gitu. Iya. Ya, cari jalan tengahnya gitu. Oke. Nah, ini teman-teman di sini juga masih mencoba untuk nge-solve problem nih ya, teman-teman challengers gitu. Nah, oke, mungkin ini terakhiran sih Kak. Dari Kak Aya melihatnya gitu ya, selama menjadi product designer ataupun ya sekaligus individu di Seleksik, itu kesalahan paling umum apa yang sering kayak dilakukan tim produk gitu saat mengakomodasi kebutuhan neurodivergent gitu kan? Dan bagaimana seharusnya pendekatan itu tuh yang lebih tepat gitu? Yang paling sering dilakukan ya. Mungkin yang pertama tadi itu mindset-nya dulu ya. Memandang bahwa disleksia itu adalah gangguan atau disorder atau inability gitu, atau nggak bisa baca dan nulis. Menurutku itu yang perlu dirubah dulu sih. Karena kalau kayak gitu kan berarti goal-nya adalah untuk membantu membaca dan menulis gitu. Oke. Ya, which is menurutku itu bukan bukan goal yang essential gitu. Justru tadi tuh gimana bisa ngebantu mereka untuk nge-reduce cognitive load, ngebantu hidup mereka di dunia yang linear ini gitu. Karena otak mereka operation sistemnya itu non linear. Aku mungkin ini analogi yang aku suka pakai sih. Jadi ibaratnya kalau disleksia itu dibandingkan neurotypical tuh let's say kayak operation system let's say Windows dan Mac OS gitu. Ya, operation sistemnya Mac itu apa sih? Ya Mac OS ya. Ya, atau iOS lah. iOS atau Android gitu. Oke, iOS, Android. Ya, kalau misalnya iOS tuh mungkin dia itu aplikasinya dikit tapi solid gitu. Kalau Android tuh mungkin kayak banyak gitu tapi suka banyak virus gitu. Nah, menurutku ya suka banyak virus itu kan bukan disorder kan, emang ya cara operation Android itu ya emang seperti itu gitu. Dan iOS kayak nggak sebanyak itu aplikasinya, let's say misalnya itu bukan rusak kan gitu, itu bukan disorder kan gitu. Jadi ya beda aja operation sistemnya gitu. Nah, jadi mindset dulu sih yang pertama gitu. Jadinya goalnya tuh bukan buat ngebantu bisa baca gitu ya. Terus jadinya install Open Dyslexic gitu kan. Ya, itu sih. Mungkin itu ya. Aku juga nggak tahu sih sekarang tuh kalau produk desain tuh kebanyakan mereka mikirnya apa gitu. Aku juga kurang tahu. Kayaknya udah nggak di product design kah sekarang atau gimana Kak? Udah Ya masih sih, cuman kan aku jadi gitu ya? jarang respons sama yang fokus ke accessibility gitu ya. Ya. Oke. Iya, Uh-uh. itu insight atau reminder yang eh, perlu banget ditekankan sih tadi ya. Jadi kayak mindsetnya dulu gitu. Dan analogi tadi menurutku juga masuk sih gitu ya. Jadi emang gak ada yang
salah bener gitu kayak ya emang beda aja gitu kan. Beda. Beda aja. Oke, terus mungkin terakhir lagi terakhir. Tadi udah terakhir. Tapi kayak ini sih, adakah kayak insight dan pengalaman personal Kak Aya yang perlu banget diingat nih oleh para desainer atau developer gitu dalam membangun produk digital, website ataupun aplikasi gitu. Oke. Ini kebetulan aku udah buat catatan nih ya. Insight-insightnya nih. Siap. Oke. Yang pertama mungkin tadi aku akan selalu ulang-ulang terus ya. Disleksia itu satu nih. Disleksia itu bukan yang nggak bisa, bukan disorder dan bukan bodoh. Disleksia is just process things differently gitu. Aku akan tekankan lagi ini dyslexia thinking, it's cara mereka bekerja itu non-linear, big picture, visual, sedangkan our current world is linear gitu ya. Jadi mereka akan selalu cognitive load-nya lumayan banyak nih. Nah, makanya akan gampang lose fokus, gampang distracted, gampang disengage gitu. Jadi insight kedua adalah goal-nya bukan buat mereka bisa ngebaca atau tapi bantu mereka untuk fokus gitu. Reduce cognitive load and make it engaging. Itu insight kedua. Reduce cognitive load and make it engaging. So make their lives easy. Yang ketiga, caranya dengan form and content. Dua itu. Aku akan selalu fokus ke form tadi, layout, UI, containersnya. And then nggak cukup sampai situ. Lu udah ngedesain sebagus apapun kalau kontennya jelek ya, nggak akan buat mereka engaging. Gitu kan. Jadi form and content itu dua hal buat dyslexic gitu. And for the rest of the people gitu. Dua itu sebenarnya ya udah cukup gitu. And then yang keempat, disleksik ke spektrum. Nggak ada disleksik yang sama gitu. Jadi kalau tadi gue ngomong panjang lebar bisa jadi disleksik kalian itu bisa beda gitu ya. Itu juga menurut gue mindset yang penting juga sih. Different dyslexic might have different preference gitu. Jadi ini mungkin juga akan ngebantu kalau misalnya ada fitur-fitur yang customize bisa di-customize lah ya gitu. Because one size doesn't fit all gitu. And then selanjutnya tadi itu accessibility bukan lawan dari estetika. It's a lazy thinking. Kita harus bisa kreatif dan gimana saling melengkapi gitu. Dan yang terakhir, if you success design for dyslexia, then basically lu bisa design for everyone gitu. Jadi dyslexia sama dengan neurotypical with low literate. Oke. Gitu. Jadi kalau gue di anotasi itu gue sendiri kalau ngebaca artikelnya anotasi itu kayak buat gue kayak aduh ini masih kepanjangan gitu, masih puyeng gitu. Jadi it means ini berarti buat neurotypical yang nggak terlalu literate itu akan punya reaksi yang sama dengan gue gitu. Kebayang nggak? Iya. Soalnya kan anotasi itu lumayan agak heavy ya artikel-artikelnya. Jadi mungkin orang-orang yang Kalian juga udah lumayan sempet literate, lihat nih Kak, materinya yang berat-berat sih. yang akademis gitu. Nah, tapi gue selalu pengen gue sendiri bisa ngebaca itu supaya nanti orang-orang yang mungkin neurotypical tapi low literate tuh bisa ngebaca juga gitu. Jadi itu sih designing for dyslexic sama dengan mendesain neurotypical yang low literate gitu, yang nggak suka baca. Makanya tadi visual, ya tadi tuh Gestalt sama UI principle, lumayan terutama Gestalt sih. Atau design for engagement itu akan works buat mereka gitu. Itu sih mungkin insight yang gue coba coret-coret gitu ya. Oke. Penting gitu. Menarik. Ini teman-teman di sini juga pasti udah sambil nyatet-nyatet nih buat challenge.
Oke, iya, aku juga sambil banyak belajar juga sih insight-insight baru gitu ya. Nanti bakal aku terapin nih di kerjaan. Oke, mungkin itu sih Kak, diskusi pertanyaan dari aku. Nah, selanjutnya teman-teman di sini harusnya sih udah banyak pertanyaan ya. Mungkin dari Kakak operator bisa ini nampilin untuk Slido-nya teman-teman di sini. Kita masuk ke sesi Q&A ya Kak ya dari Oke, semoga cukup jelas ya penjelasanku tadi. ya ya jelas Kak. Oke, udah ada 14 pertanyaan nih. Oke, mungkin kita dari yang paling populer. Populer. Oke, yang pertama nih Kak. Mungkin dari Hah? tadi kan kita udah banyak nih bahas terkait cognitive load gitu ya. Tapi ini Hah? ada yang tanya nih untuk mungkin make sure gitu ya. Cognitive load itu apa aja Kak? Dari Kak Aya sendiri gimana Kak? Oke, jadi kalau cognitive load sendiri itu kan eh, apa ya, effort gitu ya, mental effort gitu ya, sesuatu yang mengkonsum our brain, itu kognitif gitu. Nah, pertanyaannya apa aja ya? Ini apa aja tuh buat disleksik atau buat neurotipikal? Tapi seharusnya ini lumayan sama aja sih. General. Sama sih sama. Jadi kalau di produk digital itu cognitive load itu bisa bentuknya macam-macam. Tapi nanti coba kalian cari tahu sendiri lagi. Aku secara teori agak kurang tahu gitu ya. Cuman sifat misalnya kayak kamu melihat sesuatu itu kan pasti ada load-nya ya, ada mental yang dikonsum untuk bisa mengcomprehend things gitu. Kayak ngebaca. Ngebaca itu kan ada proses lu ngebaca teks, terus and then you understand the text, you comprehend things gitu. Itu kan mental load di sini gitu. Nah, jadi yang paling yang paling sering yang paling kelihatan tuh ya of course like text. Nah, kemudian warna. Warna tuh juga consume your mental load gitu. Karena buat ngedistinct one color and other color, biasanya satu warna juga punya persepsi tertentu gitu ya. Kuning itu persepsinya mungkin hangat, biru itu adem, and then the combination of colors it gives you some load, cognitive load gitu. What does it mean by this? Misalnya ada warna biru, hijau, merah, cepluk jadi satu gitu. Itu kan kayak ngasih sesuatu di otak lu gitu kan. Itu is also load gitu. Kemudian interaktif gitu. Itu pasti kan ada meaningnya itu kan setiap interaction gitu. Nah, itu juga buat lu nge-summarize, oh ini interaksinya ini untuk ini gitu, tujuannya untuk itu kan juga ada load gitu kan. Itu semoga ada gambaran ya what is the cognitive. Intinya kayak mental effort kita untuk memproses sesuatu. That's a cognitive load. Semoga ngejawab ya. Oke, jadi kayak sebenarnya apapun yang kita tangkap gitu ya Kak, itu bisa jadi ya cognitive load itu karena kan yang kita tangkap pasti kayak masuk ke otak dan gimana otak kita proses gitu kan. Tuh. Itu yang harus Selama otak kita bekerja ya itu apa kasarannya ya that's the cognitive load gitu. Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Hai Kak, punya pengalaman keterbatasan waktu berinteraksi dengan produk digital paling berpengaruh saat menggunakan produk apa? Punya pengalaman mungkin kesulitan atau keterbatasan gitu nggak Kak waktu interaksi ke suatu produk digital gitu dan produknya apa gitu? Maksudnya keterbatasan tuh Mungkin keterbatasan kalau aku waktu. sih bukan sih. Punya pengalaman keterbatasan, punya pengalaman kesulitan gitu mungkin ya, kesulitan ketika berinteraksi dengan suatu produk digital gitu. Oh, tadi kayaknya udah sempat dijawab juga ya. Waktu berinteraksi dengan produk digital. Ya kayak misalnya tadi tuh yang apa namanya interactivity yang terlalu terlalu apa? Terlalu distracting, warna. Itu tadi paling berpengaruh saat menggunakan produk apa? Hmm. Atau mungkin ini yang
submit bisa Oke, di-propose pertanyaannya. ada nggak nih yang mau open mic gitu ya? Coba biar pertanyaannya lebih Ya, clear biar gitu. lebih spesifik tajam. Anonimus tapi ya. Ada yang mau coba teman-teman on mic yang bertanya biar lebih clear nih dijawab sama Kak Aya. Ya. Barangkali kita beda ya nangkepnya gitu ya Kak. Ah, atau mungkin ditanyain waktu tadi gua belum ngejawab kan bisa juga kan Oh, ya, oke. biar nggak repeating. Oke, tapi tadi berarti poinnya berinteraksi ketika banyak cognitive load gitu lah ya, banyak animasi-animasi yang Betul. nggak Hmm, sesuai goalnya, distraction kayak gitu ya. ya. Oke, terus mungkin kita lanjut dulu. Kak Aya, menurut kakak apa nih pandangan kakak untuk testing desain dengan include teman-teman neurodivergent? Nomor berapa tuh? Nomor, nggak ada nomornya sih. Yang paling Oh, personnya. enggak. Oh, di pandangan kakak untuk testing desain dengan include teman-teman bagus. Kalau bisa dites dengan langsung usersnya akan lebih baik ya. Terutama kalau misalnya ada particular sections yang menurut kalian kayak, oh ini kayaknya bakal challenging nih buat disleksik, buat autistik gitu, dan kalian bisa ngetes langsung, itu akan sangat lebih baik ketimbang berasumsi gitu. Oke, jadi kalau misal ada change untuk testing langsung ke usernya ya itu pasti bakal lebih bagus ya dan dapat insight yang lebih valid juga gitu. Ya, tapi nggak harus ya. Again, case by case ya. Ada beberapa yang kalian kayak secara general, wah ini most likely kayaknya bakal kesulitan gitu. Itu um, also rely on your apa namanya, your intuition juga lah gitu. Soalnya kadang kalau ngejawab kayak gitu langsung, wah langsung maunya langsung harus tes gitu kan. Testing gitu ya. Semuanya langsung testing gitu ya. Ya Eh, mungkin dulu kalau belajar awal sih biasanya gitu kayak jadi urut itu selalu harus kayak gini nih padahal kayak Jawaban bagus equal tuh harus gitu. iya iya tapi Jadi kalau critical dalam thinkingnya dipakai lah gitu ya. bener. Mesti kritis product designers itu. Oke, ini pertanyaannya yang mana lagi nih? Ke atas lagi nih. Kayak, do you think micro interaction itu reducing focus? Ya, tadi kayaknya udah, kalau ini juga udah Ya, aku jawab ya. Itu apa, again tergantung goalnya. Tergantung goalnya, dan kalau buat delightful I think is good. Tapi tidak untuk ngebreak ngebreak apa fokus gitu ya. Jadi ketika misalnya kalian mendesain sesuatu yang lagi butuh fokus, kalau bisa mah jangan pakai micro interaction gitu. oke, sudah dijawab. Terus ada lagi nih. Hai Kaya, apakah di HP kakak menggunakan fitur dari accessibility seperti konfigurasi division, physical atau motor, hearing, speech, dan lain-lain? Fitur dari accessibility konfigurasi division, enggak sih, Tertentu kayak gitu enggak ya Kak? enggak. Oke. Paling kayak ada apa, fitur text to speech di aplikasi ebook gitu tuh kadang gua make gitu kalau lagi malas baca aja, atau lagi jogging gitu gua make itu. Tapi again ya guys, apa, no one size fit all. Gue sebagai disleksik bisa jadi kayak beda sama disleksik lain gitu ya. Jadi jangan terlalu mengeneralize juga gitu. Always case by case. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Halo Kaya, how would you compare accessibility in digital product in other countries versus Indonesia gitu ya? What are some the main differences if there Hmm. perbedaan gitu dari di other country sama di Indonesia? Dari Kaya ada pandangan tertentu nggak Kak? Ya aku rasa ada negara-negara yang memang sudah apa ya, udah punya certification untuk accessibility gitu ya, terutama negara Eropa, UK gitu, mereka udah ada um, apa, accessibility-nya ini pas atau enggak gitu, which is menurutku ya Indonesia masih 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 mungkin belum se-advance itu gitu ya, karena artinya kalau sudah secara law itu diregulate,
oh ini sebuah website harus pass this accessibility check gitu. Jadi kan mereka kalau developer tuh berarti harus ngedesainnya menyesuaikan itu gitu kan. Nah, buat di negara-negara kayak di Eropa, gue nggak ingat negara apa aja, itu berarti mereka ya wajib gitu ya. Kalau di Indonesia kan masih opsional gitu kan. Main differences, nah ini mungkin mesti ngelihat case by case ya gitu. Kalau yang sekarang gue bisa rilis paling tentang regulasi law-nya aja sih. Gitu. Oke, semoga menjawab ya challengers. Oke. Iya, kalau misalnya belum jawab bisa Ya, langsung ya mau ya, ada ya follow ini up questions. mungkin kalau misal ada yang mau langsung diskusi, boleh nih. Mungkin satu atau dua orang raise hand gitu ya teman-teman ya. Atau ada follow up question terkait tadi yang udah dijawab. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi gitu kali ya. Sambil mungkin dari teman-teman ada yang mau raise hand, boleh ya. Kak, bagaimana pengalaman menggunakan media sosial? Apa pengalaman terkait cognitive overload dengan produk serupa? Kalau media sosial gimana Kak pengalamannya biasanya? Hmm, media sosial tuh buat gue tuh kayak double edge swords gitu. Satu bisa ngasih gue stimulate of ideas, tapi at the same time bisa kasih a lot of distraction gitu. Gue suka sih mindlessly scrolling TikTok atau IG gitu kan. Tapi at the same time gue juga jadinya capek kalau misalnya terus-terusan. Gue rasa itu bukan cuma dyslexic ya. I think neurodiverse also experience that gitu kan. Terus nggak ada particular things untuk consume media sosial. And then apa? Ada pengalaman terkait apa tadi? Serupa, produk serupa. Yang mana nih Kak tadi? Itu kayaknya pertanyaan kalimat keduanya ada gimana Coba tadi? tadi pertanyaannya mana ya? Operator. Oh itu tuh dia. Ada pengalaman terkait cognitive overload dengan Ya dengan media sosial itu sih tadi harusnya. iya. Ya kayaknya sekarang media sosial rata-rata mirip ya. Semuanya ada konten, micro video gitu kan, Ya. YouTube, TikTok, IG. Intinya Dan it's scrollnya all nggak about. limitasi gitu ya. Kenapa? Terus ya scroll terus gitu. Semuanya Benar. limited scroll. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang menarik. Oke, teman-teman di sini ada yang mau um, langsung diskusi dengan Kak Aya? Raise hand. Oke, mungkin itu sih ya pertanyaannya karena juga waktunya sudah uh, melebihi gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi mungkin sedikit remind lagi ya tentang apa sih yang tadi di mention sama Kak Aya itu mungkin yang perlu diingat-ingat tadi diingat-ingat banget gitu ya. Kalau di seleksi itu bukan nggak bisa baca, bukan bodoh gitu ya. Terus juga berpikirannya tuh nggak linear gitu ya di dalam dunia yang serba linear gitu. Jadi perbedaannya lebih ke situ. Terus terkait produk desain sendiri harus diingat-ingat banget buat goalnya tuh bantu orang-orang untuk atau neurodivergent ini untuk fokus gitu goalnya. Jadi uh, lebih ke mereduce cognitive load itu tadi. Terus juga yang perlu diperhatikan lagi adalah terkait prinsipnya terkait form, layout, container dan lain sebagainya dan juga tentu kontennya itu isinya oke atau enggak gitu ya. Bagus atau enggak dan engage atau enggak. Terus juga perlu ditekankan lagi ya teman-teman kalau di seleksi itu spektrum. Jadi bisa beda antara pengalaman Kak Aya dan juga pengalaman dari individu di seleksi lainnya gitu. Dan sukses untuk mendesain deseleksi mendesain untuk gimana nih bahasanya user deseleksia itu akan sama aja sukses untuk mendesain untuk semua orang gitu ya. Mungkin itu sih ya kalau dari tadi perbincangan-perbincangan kita dan pasti masih lebih banyak gitu ya point of view atau insight-insight baru yang teman-teman juga baru dapat gitu. Dan mungkin itu aja sih Kak untuk sesi diskusi kita hari ini. Mungkin nanti aku berterima kasih ke Kak Aya atas sharing-sharingnya dan
insight-insightnya aku kembalikan ke Kak Bobby. Thank you Rifda buat Thank you, Kak. Terima pertanyaan. kasih Kak Rifda.